Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. You? I'm fine too. Before we start our lesson today, we have to prepare our lesson by getting ready. And Chairman, lead your friend to pray to Allah Subhanahu wa Taala. Please pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Finish. Okay, thank you to Chairman. Before we start our lesson today, we will check your attendance page. Emil Yusri, Present. Ilham, Tiur Maidarisma, Present. Zahra Nabila. Present. I'm very happy because all of you is present today. Sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, baiknya kita dulu membahas ataupun mengulas materi yang kita pelajari pada pertemuan lalu, yaitu mengenai suhu. Nah, dari Ananda apakah masih ada yang masih ingat apa itu pengertian dari suhu? Apa yang dimaksud dengan suhu? Panasnya satu beda. Yes. Silakan angkat dulu tangannya baru ngomong, baru berbicara. Panas derajatnya satu beda. Ya benar. Yaitu pengertian suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai energi. Nah, dengan mau mempelajari energi ini, pada pertemuan kali ini Anda diharapkan dapat mengetahui bagaimana pengertian dari energi itu sendiri, jenis-jenis energi, dan juga bagaimana proses perpindahan wujud dari energi. Nah, sebelumnya mengenai energi ini, Bapak tanya dulu kepada Anda. Ada yang puasa di sini? Coba angkat tangannya. Ya, ternyata semuanya puasa ya. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, walaupun dalam kondisi puasa ini dapat untuk belajar di sekolah ini walaupun dalam kondisi puasa. Nah, Bapak tanya dulu kepada Anda semua, apa perbedaan dari apa yang Anda rasakan saat berpuasa dengan hari-hari biasanya di luar puasa? Apa yang terasa berbeda? Coba dijawab satu-satu. Angkat tangannya dulu. Ya, Lapar. Pak, ya benar, lapar. Apa lagi? Cepat terasa lelah. Nah, ya cepat merasa lelah. Ada lagi? Iya. Ya, lapar dan cepat merasa lelah tadi itu diakibatkan karena energi saat kita berpuasa tersebut itu dalam kondisi sedikit atau kita dalam kondisi membutuhkan energi. Berbedaan dari puasa dan hari-hari yang selain puasa. Di hari-hari lain selain puasa, di hari puasa itu kita ada makan, sedangkan di hari puasa itu tidak. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena pada kondisi puasa itu kita merasa lapar karena tidak makan. Karena dengan makan itu kita dapat memperoleh energi.
yang mana dengan makan tersebut itu kita dapat memperoleh energi, sehingga kita pada saat puasa itu kita merasa capek ataupun mager bahasa sekarang ya, malas gerak, karena energi kita itu berkurang dari hari-hari biasanya. Nah, itulah yang disebut dengan energi, yaitu kemampuan sesuatu untuk melakukan usaha ataupun kinerja. Nah, mengenai energi itu sendiri, energi itu tidak dapat diciptakan, melainkan energi itu dapat dirubah bentuknya, baik itu dari energi panas ataupun energi lainnya. Yang mana pada tubuh kita itu energi yang berasal dari makanan, yaitu berupa energi kimia, itu dikonversikan atau diubah menjadi energi gerak sehingga kita bisa dapat bergerak, ataupun energi panas saat tubuh kita itu mengeluarkan panas. Energi tidak dapat diciptakan. Silakan dicatat ya. Energi juga energi dapat berubah bentuk. Nah, kesimpulannya yaitu energi itu tidak dapat diciptakan, namun dapat berubah bentuk, yang mana disebut dengan hukum konservasi energi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Ya. Paham? Bisa paham? Nah. Ya, luar biasa. Berarti anak Bapak itu sudah belajar sebelumnya di rumah, karena sudah memahami materi. Ya, karena tidak ada lagi pertanyaan dari Anda, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis energi. Nah, yang mengenai jenis energi ini kita contohkan ya, paling dekat di antara kita ada yang tahu? Listrik. Contohnya pada stok kontak ini mengandung energi listrik. Nah, selain itu apa lagi? Yang ada pada kelas ini, coba Anda perhatikan. Lampu, ya benar. Lampu adalah menghasilkan energi cahaya. Ya. Selain lampu ada lagi kipas angin. Di mana kipas angin dikategorikan menghasilkan energi gerak. Jadi ada beberapa jenis energi. Energi panas, energi kinetik, di mana energi gerak contohnya pada kipas angin. Energi potensial. Ya, sebelumnya mengenai teknik potensial ini ada yang tahu? Tidak. Ya. Coba Anda bayangkan, atau pernah Anda naik roller coaster? Pernah? Di mana? Di Transmart. Nah, ya, pada roller coaster itu saat roller coaster itu mengalami penurunan dari ketinggian, apa yang berbeda? Apa yang Anda rasakan? Awalnya kan roller coaster itu berada di atas atau yang ketinggian yang tinggi. Nah, setelah roller coaster itu menuju ke bawah atau menurun, apa yang terasa pada Anda? Dari pergerakannya, dari makin melaju ya. Jadi kecepatan pada roller coaster itu
semakin cepat. Hal ini disebabkan oleh karena energi potensial yang ada pada roller coaster tersebut itu diubah menjadi energi kinetik, sehingga roller coaster itu saat menurun itu akan mengalami perpindahan, sehingga roller coaster tersebut itu kecepatannya bertambah, sedangkan ketinggiannya itu berkurang. Karena pada energi potensial dan kinetik ini itu saling berhubungan. Jadi pengertian dari energi potensial ini ada Anda yang dapat menyimpulkan? Tadi sebelum roller coasternya turun, bagaimana keadaan roller coasternya? Lambat. Ketinggiannya tinggi. Jadi saat ketinggian itu energi potensialnya itu besar, sedangkan pas mau menurun mengalami percepatan itu kebalikannya, yaitu kinetiknya yang tinggi. Jadi energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempat. ya, karena ketinggian atau kedudukan dari suatu benda. Itulah yang disebut dengan energi potensial. Selanjutnya yaitu ada energi listrik. Dan juga ada energi kimia. Nah, selain yang contoh yang kita sebutkan tadi, contoh dari energi panas bagaimana? Ada? Misalkan Anda menyebutkan contoh dari energi panas. Setrika air, benar. Dan tadi contohnya juga ada pada lampu menghasilkan panas. Nah, selanjutnya itu energi kinetik. Coba Anda bayangkan saat Anda bersepeda, apa yang dialami oleh sepeda tersebut? Bergerak, karena di kayu. Ya. Karena jika sepeda itu tidak di kayu, maka sepedanya tidak akan bergerak. Contohnya juga pada sepeda motor. Bagaimana sepeda motor itu dapat bergerak? Ada Mesin yang ada bensin. Ah ya. Jadi dari bensin itu nanti akan diproses oleh mesin dan menghasilkan gerak pada ban motor, sehingga motor dapat berjalan. Itulah pergerakan dari motor tersebut, itulah yang disebut dengan energi kinetik. Selanjutnya yaitu energi potensial. Contohnya tadi pada roller coaster, yang mana pada roller coaster itu awalnya lebih tinggi. Dan juga bisa Anda bayangkan pada contohnya sebuah apel itu awalnya berada pada ketinggian. Setelah apel mengalami pergerakan atau jatuh, maka energi potensialnya akan berkurang. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai energi potensial? Atau sudah paham? Ya. Selanjutnya energi listrik. Contohnya tadi banyak, ada kipas angin, lampu, dan semua benda yang menggunakan energi listrik sebagai sumbernya. Selanjutnya itu ada energi kimia. Nah, contohnya tadi pada makanan itu juga termasuk energi kimia. Bensin, apakah itu tergolong energi kimia? Bensin, apakah tergolong? Itu tidak. Ayo. Ya, benar. Bensin juga termasuk pada jenis energi kimia. Selain itu juga ada batu bara dan beberapa bahan-bahan kimia yang berpotensi untuk yang bisa dijadikan sebagai energi
sumber energi. Nah, dari energi ini itu bisa mengalami perubahan bentuk dari energi tersebut. Misalnya panas kinetik. Misalnya contoh yang dekat dulu pada listrik kipas angin. Nah, dari mana bisa menyebutkan energi apa yang terjadi pada proses kipas angin? Listrik ke kinetik. Ya, benar. Pada kipas angin itu terjadi proses dengan energi listrik menjadi kinetik. Selain itu juga ada lampu listrik ke cahaya ataupun panas. Nah, selain itu juga ada setrika dan juga berbagai macam lainnya. Nah, energi listrik ini itu yang mana kita tahu sumbernya itu berasal dari ada pembangkit listrik. Nah, contohnya dari PLTA itu, PLTA menggunakan air. Nah, pada air itu ada waduk atau bendungan yang tinggi. Nah, kalau mendengar kata-kata tinggi, ya berarti awalnya menggunakan energi potensial sebagai sumber. Nanti dari pergerakan air nanti menuju turbin, maka turbin akan bergerak sehingga terjadilah energi kinetik. Nah, turbin inilah yang akan nanti menghidupkan atau mengaliri listrik sehingga hasil akhirnya itu menghasilkan energi listrik. Nah, begitulah proses dari PLTA, proses perubahan energinya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembangkit listrik ini. Contohnya pada pembangkit listrik yang menggunakan angin. Ada yang tahu negara mana? Belanda, ya. Karena di situ orang membuat sebuah kincir angin. Jadi perputaran dari kincir angin tersebut itu menghasilkan listrik. Yang mana perputaran dari kincir angin itu berasal dari kinetik dan diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu energi pada energi kinetik, yaitu pada sepeda motor tadi, yang mana sumber energinya berasal dari bensin yang merupakan energi kimia diubah menjadi energi kinetik, ya. Dan juga pada saat Anda pergi jogging ataupun berjalan dari suatu tempat ke berjalan, yang mana energi dari makanan itu yang berupa energi kimia diubah menjadi energi kinetik yang nanti akan disalurkan pada otot-otot sehingga bisa bergerak. Setrika itu terjadi proses perubahan energi dari listrik ke panas. Yang mana pada dulunya sebelum berkembangnya setrika listrik itu dulu kita memakai setrika yang memakai kayu bara sebagai sumbernya dan dihasilkan panas. Yang mana kayu bara ini bisa dikategorikan dalam energi kimia. Dan juga seperti lampu, kita sekarang ini memakai listrik sebagai sumber energinya. Namun dulunya itu hanya memakai lampu lilin ataupun lampu dulu yang memakai minyak sebagai bahan bakarnya. Namun benda-benda tersebut mengalami revolusi karena memakai minyak tanah itu tidak efisien memakai listrik. Maka sekarang
memakai listrik sebagai untuk menerangi rumah atau suatu ruangan. Nah, yang mana pada sekarang juga sudah ada teknologi lampu LED yang lebih hemat daripada lampu-lampu yang biasanya. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang akan Anda tanyakan atau sudah paham? Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sumber-sumber energi. Sumber energi ini seperti PLTA ataupun kincir angin tadi yang menghasilkan listrik itu bisa kita sebut dengan sumber energi. Nah, sumber energi ini itu dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu energi tak terbarukan. ya yang tidak dapat diperbarui, dan satu lagi Energi yang dapat diperbarui. diperbarui. Ya. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui ini kenapa bisa dikategorikan tidak dapat diperbarui? Karena membutuhkan waktu yang lama hingga jutaan tahun agar dapat energi tersebut bisa kita peroleh kembali. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan efisiensi atau penghematan pemakaian dari energi tersebut. Minyak tanah itu diubah menjadi pemakaian lampu menggunakan listrik. Kenapa demikian? Karena minyak tanah itu susah atau tergolong sebagai energi yang tidak dapat terbarui. Makanya barang-barang itu lebih memakai listrik sebagai energi. Sumber energi tak terbaru ini, coba Anda sebutkan sumber energi yang lain yang tidak dapat terbarui selain minyak tanah tadi. Ya, silakan angkat tangannya lalu sebutkan. Ya, Tio. Energi hasil tambang bumi. Energi hasil tambang bumi, ya benar. Aplaus dulu kepada Tio. Kenapa energi hasil tambang bumi ini itu tergolong ke dalam sumber energi yang tak dapat diperbarui? Karena butuh jutaan tahun untuk didapatkan kembali hasil-hasil tambang yang kita gunakan, seperti bensin, minyak tanah, gas, dan juga lain-lainnya yang berasal dari hasil tambang. Nah, selanjutnya, jikalau ada sumber energi yang tak dapat diperbarui, tentu ada sumber energi yang dapat diperbarui. Kenapa bisa dapat diperbarui? Karena mudah didapatkan, mudah dicari ya. Karena mudah dicari, misalnya seperti air, itu akan mengalami siklus air, sehingga air itu akan selalu tersedia sewaktu kondisi dari bumi itu masih stabil. Selain air, coba Anda sebutkan contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui. Ya, kepada Sarah. Energi matahari. Energi matahari, ya. Angin, nah ya. Tidak, ya. Bagus kepada Sarah. Pada energi matahari itu dikategorikan dapat diperbarui karena kita selalu pada siangnya mendapat cahaya matahari. Nah, contohnya sekarang ini lagi banyak yang dipakai oleh orang-orang, pada atap rumahnya dipasang Panel surya. ya, dipasang panel surya, yang mana dengan panel surya tersebut akan menyimpan energi dari matahari, sehingga nantinya akan dihasilkan energi listrik
rumah tersebut. Nah, selanjutnya tadi ada energi angin. Nah, contohnya pada cincin angin yang ada di negara Belanda. Nah, selain itu ada tadi Energi tidak. energi Tidak. tidak. Ya. Lebih dikeraskan. Silakan angkat tangannya dan dijelaskan secara keras agar teman-temannya bisa mendengar. Ya, seperti itu. Energi tidak merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Ya, benar. Kenapa energi tidak ini itu dikategorikan energi yang dapat diperbarui? Karena energi tidak itu akan ada selalu di permukaan laut. Karena memanfaatkan gelombang dari permukaan laut yang merupakan energi kinetik, sehingga energi kinetik itu dapat diproses dijadikan sebagai sumber energi. That's all our lesson today. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Sarah. Energi adalah kemampuan suatu benda melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan, namun dapat berubah bentuk. Contohnya energi listrik berubah menjadi panas. Energi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu energi panas, kinetik, potensial, listrik, dan kimia. Nah, thanks to Zahra that has explained our lesson today. Give applause to sebagai bonus dia akan diberikan nilai tambahan untuk pada pertemuan kali ini. Ya. From this lesson, we can conclude that energy can be divided to energi yang tidak dapat diperbarui dan energi yang dapat diperbarui. Because that we have to save energy in our life. Misalnya pada TV, jika TV-nya tidak ditonton, silakan dimatikan. Dan juga kipas angin jika tidak dipakai, kita matikan. Dan juga beberapa, karena kita telah mengetahui energi tersebut itu ada yang tidak dapat diperbarui dan susah untuk kita peroleh kembali. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, apakah masih ada yang Anda ragukan atau Anda tanyakan? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham. That is our lesson today. Let's close by saying Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, for the next week, please read the next material. Is about metabolism in human life, and do assignment on paper on your paper in on page 19.1. See you next week. I'm sorry if I have a mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.